Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadar, NIM 43022200001 dari Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan akan saya jawab. Tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Al-Quran 2. Dan untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud hadis qudsi? Menurut Imam Al-Bukhari dalam Al-Jami' Al-Sahih memberikan definisi bahwa hadis qudsi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah dengan disampaikan secara makna dan secara lafal dari Allah Azza wa Jalla. Pandangan ini dibuktikan pada hadis-hadis qudsi yang tercantum dalam Alkitab Al-Bukhari dalam bab tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk soal yang nomor 2, ada 2 fase pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran. Nah, itu apa saja? Yang pertama yaitu fase sebelum kodifikasi, yaitu dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua fase kodifikasi. Yang tadi kan sebelum kodifikasi, yang kedua fase kodifikasi, yaitu fase pengkodifikasian semakin berkembang ketika kejayaan Islam berada di bawah pemerintah Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian soal nomor 3, bagaimana pendapat para ulama mengenai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran kepada malaikat Jibril, yaitu bahwa yang pertama kan ada 3. Yang pertama itu bahwa Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafalnya yang khusus. Yang kedua, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, bahwa maknanya disampaikan ke Jibril sedangkan lafalnya adalah lafal Jibril atau lafal Muhammad SAW. Soal nomor 4, apa pengertian dari malam Lailatul Qadar? Malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Nah, kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan berarti bahwa nilai pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar melebihi pahalanya dibandingkan dengan beribadah pada 1000 bulan yang lain. Sehingga perlu diperhatikan bahwa kelebihan itu adalah nilai pahala, bukan kewajiban ibadah. Yang soal nomor 5, sigot asbabun nuzul adalah suatu teks atau lafal pada Al-Quran yang menyebutkan atau mempertegas asbabun nuzul apa saja? Yang pertama, sigot asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 100. Contoh asbabun nuzul dalam bentuk peristiwa, yaitu peristiwa berupa pertengkaran seperti adanya perselisihan dari Aus dan segolongan dari suku Khazraj. Yang kedua, sigot asbabun nuzul surat Al-Kahfi ayat 83. Contohnya berupa pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu. Salah satu pertanyaannya yaitu tentang Zulkarnain. Yang ketiga, para periwayat dengan tegas menunjukkan bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbabun nuzul. Misalnya, Ibnu Abbas meriwayatkan tentang turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, selain itu ada juga mungkin perawi tidak menceritakan dengan jelas bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbabun nuzul, tetapi hanya menjelaskan kemungkinannya. Untuk soal nomor 6, ayat Al-Quran kan diturunkan secara tidak berurutan. Nah, bagaimana cara merangkainya menjadi seperti yang ada sekarang? Nah, jawabannya, penyusunan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama meyakini bahwa metode penyusunan Al-Quran sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Nah, selain mengajarkan bacaan dan pemahamannya, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana letak ayat Al-Quran tersebut nantinya di dalam Al-Quran. Hanya saja pada saat itu Al-Quran masih belum dibukukan menjadi kitab seperti sekarang ini.
Salah satu alasan mengapa Al-Quran tidak langsung dibukukan adalah karena wahyu masih belum selesai turun selama Nabi Muhammad masih hidup, sedangkan penulisan Al-Quran langsung dilakukan. Maka kitab Al-Quran akan terus mengalami perubahan karena adanya ayat atau wahyu yang baru datang. Karena itu proses pembukaan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak dilakukan. Nah, akan tetapi ada beberapa sahabat yang memang ditugaskan secara khusus untuk mencatat setiap ayat atau wahyu yang turun, yaitu Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka menuliskan ayat Al-Quran di berbagai media yang bisa digunakan saat itu, mulai dari pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Untuk soal nomor 7, apa saja ciri-ciri dari surat Madaniyah yang terdapat di dalamnya? Nah, yang pertama, menjelaskan tentang orang-orang munafik. Kedua, di dalam surat tersebut ada frasa ya ayyuhallazina amanun. Yang ketiga, surat Madaniyah ini turunnya di waktu shofar, ada sebelum waktu shofar, malam dan siang hari. Yang keempat, mayoritasnya panjang. Yang kelima, izin untuk perang dan hukum-hukumnya. Dan masih ada banyak lagi. Kemudian soal nomor 8, masalah apa yang dihadapi masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Nah, masalah pada kekhalifahan Abu Bakar ini memerangi orang-orang murtad serta memerangi pengikut Musailamah al-Ghazab yang mengaku sebagai nabi. Ketika terjadi perang Yamamah, banyak kalangan sahabat penghafal Al-Quran dan ahli bacanya yang gugur. Jumlahnya lebih dari 70 orang hufaz ternama. Soal nomor 9, apa yang dimaksud bilangan 7 dalam sab'atu ahruf? Nah, sebagai simbol kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Dengan demikian, maka kata 7 merupakan isyarah bahasa dan susunan Al-Quran, merupakan batas dan sumber utama bagi semua perkataan orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Sebab lafaz sab'ah atau 7 dipergunakan pula untuk menunjukkan jumlah banyak dan sempurna dalam bilangan satuan, seperti 70 dalam bilangan puluhan dan 700 dalam ratusan. Kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk bilangan yang tertentu. Untuk soal nomor 10, bagaimana adab membaca Al-Quran? Yang pertama, adabnya harus dalam keadaan suci. Yang kedua, membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Yang keempat, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, dimulai dengan isti'adzah, dengan ta'awuz, a'udzubillah. Dan soal yang nomor 11, yaitu apa pengertian munasabah secara bahasa dan istilah? Munasabah secara bahasa yaitu berarti kedekatan atau kesesuaian. Sedangkan menurut istilah atau terminologis, munasabah adalah kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu dengan yang lainnya. Kemudian soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-12, perbedaan antara tafsir, terjemah, dan takwil. Yang pertama perbedaannya, terjemah itu lepas dari bahasa semula, sedangkan tafsir dan takwil kadang-kadang masih dalam bahasa semula. Yang kedua, terjemah tidak memberikan uraian lebih dari pokok bahasa, sedangkan tafsir banyak memberikan pokok-pokok bahasan, demikian juga takwil. Yang ketiga, terjemah hanya dapat menampung salah satu dari indikasi yang termuat dalam suku, kata, atau ayat, sedangkan tafsir sebaliknya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, salah jawab, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.